Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati. Di sini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Gadis Penghafal Ayat yang ditulis oleh M. Soim Haris dengan nomor ISBN 9789792495027 yang diterbitkan oleh penerbit Cupit dengan jumlah halaman 286 yang diterbitkan pada bulan Juli 2012. Langsung saja ke isi buku. Novel ini menceritakan seorang aktivis yang bernama Lail adalah sosok perempuan penghafal Quran, anak kiai mewarisi pesantren di daerah Jawa Timur. Selain ia mempunyai obsesi yang sangat kuat terhadap ilmu pengetahuan, jiwanya yang senantiasa haus akan ilmu pengetahuan dan hatinya yang selalu iba terhadap penderitaan orang lain mengantarkannya menjadi seorang aktivis saat ia memasuki dunia kampus kelak. Selain Lail, ada juga tokoh sahabatnya yang bernama Irma. Irma adalah temannya di SMA dan juga bernama Anto, seorang wartawan harian Surabaya. Anto inilah yang mendapatkan banyak informasi dan ilmu pengetahuan mulai dari sejarah tokoh-tokoh kerajaan Majapahit dan kehidupan para sunan, hingga kisah Marsinah, seorang buruh yang tewas karena kerap mempertanyakan hak-haknya, maupun Udin, seorang wartawan Barsanas yang tewas saat bertugas. Kecerdasan dan kekuatan intelektual yang dimiliki oleh Anto inilah yang membuat Lail jatuh hati kepadanya. Awal dari cerita ini bergulir sejak Lail mendapatkan surat dari UGM yang menyatakan bahwa ia diterima di Fakultas Filsafat UGM. Lail yang diharapkan meneruskan pondok pesantren milik orang tuanya menemui konflik batin tentang masa depannya, sampai akhirnya ia mendapatkan kesempatan dapat berkuliah di UGM. Di saat menjadi mahasiswa di UGM, Lail banyak menghabiskan waktunya di diskursus gerakan kekayaan negara yang tak terdistribusikan secara merata, KKN yang merajalela, hutang negara yang terus membengkak, banyak hujung lapar yang menimpa. Namun di sisi lain banyak orang yang hidup dengan serba mewah, serta kemajuan ekonomi yang dibanggakan, namun ternyata terjungkal dalam krisis yang menjadikan Lail seorang aktivis, dan ia terjun langsung ke forum studi dan aksi demonstrasi atau FOSET yang turut mewarnai gerakan 1998 dan menumbangkan rezim. Reformasi pun terjadi. Soeharto sebagai pemegang rezim Orde Baru menyatakan mundur dari jabatannya. Gemuruh dan teriakan warga negara Indonesia mewarnai di setiap sudut kota maupun negara. Selain membicarakan tentang pergerakan, novel ini juga mengupas tentang Cak Nur yang membahas tentang jilbab dan keagamaan, seputar Islam yang rahmatan lil alamin dan masyarakat yang madani. Bahkan kisah Lail juga mengupas tentang adanya perpecahan di HMI yang dari Dipo menjadi Hipo, yang dilatari perbedaan asas Islam dan Pancasila pada tahun 1998. Buku ini juga mengupas kehidupan Lail bersama Umi dan abahnya di pesantren yang memiliki tradisi menghafal Quran. Bahkan karena kesibukan Lail di waktu SMA-nya, Uminya selalu mengingatkan Lail untuk menjauhkan diri dari maksiat agar hafalannya tidak hilang. Ya, langsung kelebihan dan kekurangan novel ini. Menurut saya buku ini mempunyai sistematika yang baik karena setiap bab disusun secara struktur, sehingga pembaca lebih mudah memahami alur yang ditulis oleh penulis, sehingga buku ini cocok dibaca oleh kalangan remaja karena banyak mengandung istilah-istilah akademik dan juga disisipi cerita-cerita istilah filsafat, agama, dan juga sejarah Indonesia yang perlu kita ketahui bersama sebagai warga negara Indonesia. Penulis buku ini juga bisa menampilkan ide-ide yang menarik karena menampilkan kearifan lokal dan juga dipenuhi ilustrasi yang mendukung penjelasan dalam buku ini. Selain kelebihan di atas, buku ini juga mempunyai kekurangan. Dari kekurangan buku ini, menurut saya percakapan Lail yang masih SMA tergolong berat sehingga kurang masuk akal. Meski tidak dipungkiri, ada anak SMA yang mengetahui baca-bacaan berat di Orde Baru seperti bacaan teori Gramsci, kasus Udin, pembantaian 65 yang diungkap dalam beberapa halaman. Novel ini terasa aneh. Lail, sang tokoh utama di tengah-tengah cerita, terasa makhluk yang bukan dari pondok pesantren, namun seorang kutu buku yang bebas mengakses buku-buku kritis
yang dianggap kiri pada zamannya. Apa pada tahun sebelum reformasi orang-orang seperti Lyell bisa membaca teori Gramsci? Ya mungkin bisa, tapi sangat jarang. Ya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.